Halo, selamat datang di Otolog Channel. Selamat tahun baru juga. Ya, kita sekarang lagi di mobil nih, cuaca lagi mendung-mendung begini ya. Kita mau ngomongin ini sih, soal di 2024 itu kan udah cukup banyak ya keluar mobil yang waktu itu kita sempat bahas. Ya, kira-kira mau ngobrolin rekap lah, kira-kira ada merek-merek yang patut kita omongin gitu, mungkin. Oh, banyak banget. Banyak ya. Yang pertama kira-kira apa? Ini deh. Yang paling Dario nggak suka aja dulu ya. Oh, boleh. Apa tuh? Jimny 5 doors. Ah, tuh mobil India juga. Menurut lu gimana Jimny 5 doors? Oke, honestly speaking, itu mobil oke. Tapi masalahnya harganya kemahalan. Harga kemahalan, kualitas buluknya. Kualitas buluk. Kualitas India ya. Iya, kualitas India sih juga. Maksudnya gue bingung bisa diletakkan harga di atas yang Jepang, yang short tuh gue bingung. Gimana ceritanya? Yang short berapa ya? Yang short tuh lebih murah. Seharusnya harga resminya ya. 400-an ya? 400-an harga resmi. Iya, bedanya cukup jauh sih. Lumayan. Dan gue bingung diletakkan di atas yang ini, yang Jepang. Iya. Dan berusaha digoreng sama dealernya masih coba digoreng. Masih coba digoreng. Terus kan katanya kalau lihat dari kolongnya itu las-lasannya katanya nggak rapi ya. Habis itu makanya nggak laku kan. Makanya sekarang keluar kan edisi spesial What Rhino. Iya. Itu mah tanda-tanda nggak laku juga. Kita ada video kok mobil tuh digeletakin di lapangan kok. Iya, banyak gitu. Oke. Berarti urusan itu yang udah nggak disuka ya. Beralih ke mobil yang kayaknya udah mulai kelihatan banyak di jalan ya, BYD M6. Itu menurut gue dari segi harga itu bener-bener mantap sih. Iya, dari segi harga juga. Untuk ukurannya jenis juga. Mobilnya juga. Jenis mobilnya ya. Dia secara ukuran lebih gede dikit dari Avanza, walaupun belum segede Innova. Iya. Untuk rentang harga segitu untuk mobil keluarga itu oke banget sih. Oke banget sih. Lu dapat kalau harga segitu juga dapat mobil bensin di harga ini jenisnya sama juga. Ya jenisnya kira-kira ya segituan. Juga apa yang dapat dalamnya tuh bilang cukup mewah sebenarnya. Gue berani dibilang gitu. Dan seperti kita tahu gimmick mobil elektrik itu cukup seru untuk dimainin, jadi ya lumayan. Ya, walaupun itu nggak terlalu nggak disetel untuk yang itu banget sih. Tapi ya untuk pemakaian hari-hari ada kenalan gue yang udah pakai itu, dia katanya puas banget sampai dia kayak semi promosiin gitu di Facebooknya dia sendiri, padahal nggak dibayar sama ATPM. Ya, sebenarnya mobil listrik ya untuk pemakaian sehari-hari itu enak banget sebenarnya. Ya. Juga maksudnya ya gue yakin lah lu 90% mobil ya, terutama untuk orang Jakarta pasti pakai dalam kota. Iya. Jarak nggak sampai 100 kilo tuh hampir jarang ya. Hampir jarang sih untuk komuter segitu dan jauh. itu bisa rata-rata mobil listrik bisa 400 kilo tuh udah cukup banget gitu loh. At least kalau menurut penuturan dia itu katanya seminggu itu paling 2 kali doang ngecasnya. Kalau cuma pemakaian sehari-hari. Oh, dia masih cara ngisi kayak bensin ya? Iya. Dikit diisi. Iya. Menurut gua jangan sih. Jangan ya? Menurut gua jangan. Gimana ya? Supaya nggak repot ya udah tuh tiap kali di rumah di charging aja udah. Iya. Dia tuh cuma ngukur gitu, kata dalam seminggu dia paling kira-kira ngecas 2 kali gitu. Dia jadi nggak sampai habis, sekitar 30% dia udah ngecas. Oh gitu. ya, that's good tuh. Maksudnya mobil listrik ya gue bilang nggak boleh sampai habis kan. Iya, makanya minimal tuh 20% lu isi lah. Itu udah paling ini. Iya. Paling bener sih ya di bawah setengah aja lah untuk amannya ya. Iya. Lalu ya BYD M6 itu menurut gue sih ya bisa. Yang menurut gue ya bisa membuat mobil listrik di Indonesia berhasil ya itu salah satu. Iya, itu benar-benar udah cukup banyak kelihatan di jalan. Tapi selain itu kita juga jangan lupa Hyundai Ioniq itu juga masih cukup banyak. Tapi Ioniq 5N gue belum pernah lihat. Itu jarang sih, emang tuh kan kayak ya gue bilang kayak Type R-nya Ioniq 5. Iya. Tapi kan waktu itu bener-bener udah di marketingnya secara besar-besaran kan. Udah ya. Sampai ada versi batik segala, tapi entah gue belum pernah lihat. Hyundai gue bilang tuh agak kecepit sekarang keadaannya karena dia belum, misalnya gimana ya?
belum established gitu kayak Toyota, tapi udah dihajar dulu sama Cina sama BYD. Iya benar sih, kasihan, emang agak kasihan sih. Tapi kan katanya ini ya, kayak apa SPKLU itu rata-rata yang bangun itu Hyundai ya? Iya, Hyundai yang pertama kali, ya Iya. salah satu yang pertama lah. Disponsorin Ya. Ya, Ioniq 5 kan itu gimana ya? Tergantung harga. Gue nggak tahu harga di Indonesia berapa sih. Coba gua cek ya, Ioniq 5N. Sehingga gue harganya bilang cukup oke sih, seingat gue. Ternyata cukup mahal. Berapa? Menurut Detik Auto itu harganya tembus 1 miliar. Oh, 1 M lebih. Yes. Emang sih dari tenaganya sekitar 650 HP ya kalau nggak salah. Ya itu Iya, cukup gede gede sih. sih. Dia seingat gue AWD ya segitu. Yo. Ya. Tapi harganya tuh cukup jauh banget sama yang versi biasanya ya. Versi biasanya kan sekitar 750-an kan ya. Iya. Ya versi biasa itu sekitar Ya, 750-an. 650. Oh 650-an ya? 600-an sih gue. 600-an, iya 600-an lah. Ini 2 kali lipat sih naiknya, dan selain perbedaan performa dari ukuran nggak ada perbedaan gitu. Oh enggak, beda jauh loh. Oh maksudnya? Performanya beda loh. Nggak, maksud gua ukuran. Oh sorry, ukuran ya sorry gue lagi. Ukuran sama sih. Tapi ya gimana ya, lu juga ngomong gitu, Honda Civic sama Civic Type-R ya beda. Iya. Ini apa? Sorry, ukurannya sama. Iya. Maksud gua gitu. Jadi ya emang sih dari pernak-perniknya itu ada beda, bumper udah pasti beda. Terus kita lihat lagi ya itunya pelek juga lebih gede. Cuman ya kalau untuk dipakai sehari-hari nggak terlalu beda jauh sama Ioniq 5 Ya, biasa. tapi gini, lu pola pikir agak sedikit ubah. Lu jangan lihat itu sebagai Ioniq 5, lihat itu sebagai mobil ya fun lah, for fun lah. Itu sebenarnya menurut gue harga yang oke, nggak tahu. Cyberster tadi kita 1,8. 1,8 itu berapa? 1,3. Ya lebih murah tetap kan. Gue lebih milih Cyberster. Ya Cyberster karena penampilannya emang wah. Tapi Iya. kalau lu ya cuma bisa kayak pilih satu mobil lah gitu loh. Yang bisa for fun sehari-hari oke, ya itu bisa jadi consider juga. Menurut gue sih kayak ya lu anggap itu kayak Evo lah. Yang lu pakai di jalan sehari-hari oke masih. Tapi ya lu mau sport juga bisa. Enggak. Gue tetep dengan harga segitu, gue mending milih mobil lain sih. Ya. Itu kalau gue ya. Ya kalau gue sih beda sih. Gue pola pikirnya ya itu mobil bisa dipakai di jalan raya dengan enak ya bisa gitu loh. Nah maksudnya gini, untuk misalnya kalau cuma buat pemakaian sehari-hari, gue bilang agak sayang sih. Iya, maksudnya apalagi sekarang lu ada BYD Seal kan yang Ya Seal. performanya Seal tuh- itu sedan. performanya emang Nggak terlalu Seal, jauh. harga 700-an, performa hampir sama dengan Ioniq 5N. Ya, gue merasa ini sih, Ioniq 5N itu agak salahnya karena mungkin terlalu mahal. Ya mungkin kalau saya di bawah 1M mungkin 900-an ya yang masih menarik sih. Iya. At least ini, kalau 900-an mungkin bisa bersaing sama Zeekr. Ya sih kan bisa, iya benar. Kan untuk harga di atas 1M itu pilihannya udah banyak soalnya. Iya benar sih, ya benar ya. Ya cuman ya emang untuk orang yang demen aja kali ya kalau 5N. Untuk yang apa ya penggemar sih, dan itu emang suaranya walaupun cuma gimmick, menurut gue sih itu ya. Iya ada suaranya di interior, di luar mah nggak ada suaranya. Gue seneng dia suaranya itu enggak ya ada suara kayak mobil bensinnya. Tapi dia nggak berusaha sepenuhnya untuk niru mobil bensin suaranya. Tapi setidaknya gini, dia kayak ada simulated kayak mobil manual lah gitu. Iya. Itu lucu sih. Ya mobil gimmick. Ya, tapi, gimmick. Tapi ya udahlah, mobil namanya mobil for fun gitu. Iya. Ya karena tadi kita sampai ngomongin Cyberster ya. Kalau Cyberster gimana nih? Itu surprising gue udah lihat di jalan sih. Ya, gua belum nemu sih. Waktu di Senki dipakai di depan Sensi, ya kalau di daerah situ nggak heran. Itu mobil ya nggak tahu ya. At least gini, untuk mobil elektrik yang sport ya itu baru itu doang di sini. Iya, juga MG emang dari dulu seharusnya dia emang jagonya bikin mobil roadster emang. Ya mobil roadster dari zaman mobil bensin. Cyberster itu emang sih dari segi harga 1,8 miliar itu cukup agak mahal untuk ukuran. Bukan agak mahal ya, sebenarnya on par sama mobil-mobil sport yang lain sih kalau dibilang dengan harga segitu. Lebih murah malah kalau dibanding GTR. Oh ya, lu zaman yang GTR, tapi itu lebih bandingnya sama apa ya?
Ya emang GTR udah tinggi sih. Bandinginnya sama apa ya? Kayak 86 masih di body ya. Seharusnya itu kan. kayak Nissan Fairlady Z tuh seharusnya. Ya Fairlady, tapi Fairlady itu nggak mungkin dapat dengan harga segitu di sini. Iya. Jadi itu 1,8 menurut gue cukup bargain sih. Subwoofer ya. Cuma gue nggak seneng belakangnya aja sih. Lampunya tuh menurut gue agak. Lampu yang bentuk panah itu ya. Gue nggak terlalu seneng. Tapi ya. Gue cukup suka, unik soalnya kalau Iya. ngasih lampu sen gitu. Tapi overall bagus sih. Gue bilang overall Iya. bagus. Overall bagus karena orang yang nggak ngerti mobil pun pasti akan nengok Iya, benar. itu ya. Desainnya bener-bener ya. Maksudnya lu mobil roadster apa pintunya scissor gitu. Pintunya buka ke atas, apalagi yang kurang. Oke, berikutnya VW ID Buzz. Nah, Adibas itu favorit gua. Ya Adibas itu nggak tahu, gue so far belum pernah lihat. Apakah emang belum keluar di jalan? Belum dijual kali ya di sini. Nggak tahu gue yang resminya ya. Tapi kalau yang EU kan ada beberapa. Oh udah ada ya. Tapi gue belum pernah lihat di jalan. Ya gue sih. belum pernah lihat. Tapi emang itu agak cukup niche ya gue bilang kalau orang. Bisa niche di awal-awal, tapi nanti mungkin ya kalau saya banyak yang make kan orang Indonesia kan hobi Iya ikutan. benar. Soalnya secara bentuk gue demen karena lain dari yang lain. Karena kalau ngelihat mobil elektrik buatan Cina, rata-rata desain mirip kan. Desain sama, interior berasa sama. ID Buzz itu beda. Iya, ID Buzz. Itu yang bikin gue cukup suka sama ID Buzz. Cuman dari segi harga lumayan sih. Ya, gue bilang seharga apa sih Alphard ya, kira-kira. Ya, Alphard 2M ya. Enggak sampai masih. Alphard 2M. Oh, Alphard 2M ya. Oh, gue masih 1M lebih. Ya 1M hampir 2. Sampai 2 ya. Hampir Iya. Ya maksudnya gue sih ya itu Adibas jadi bisa di consideration yang bagus ya. Tapi emang nggak segede Alphard sih. Ya. Apa segede Alphard? Lebih gede, bisa lebih gede. Dia kan yang long wheelbase ya. Yang long wheelbase. Nah, tapi Adibas nggak tahu kalau di luar negeri itu ada yang mau ada yang versi hybridnya. Hybrid. Aduh, VW apa gue lupa tuh. Modelnya mirip. Dan ya kalau mungkin sadangannya dasar trennya mulai balik lagi ke hybrid sebenarnya. Iya sih. Lebih tepatnya ke plug-in sih. Plug-in hybrid ya. Kalau range extender. Ya range extender lebih make sense sih. Soalnya emang ya mungkin banyak juga yang ada kelemahan mobil listrik kapal ya. Ya mobil listrik itu sebenarnya kelemahannya ya itu lu pasti tiap kali nyetir akan mikir jaraknya cukup gak ya? Nah, gitu. kalau dalam kota gue nggak apa enggak. Ya kalau dalam kota enggak, tapi kalau misalnya untuk road trip. Tapi gini, ada orang yang bilang, lu nggak mungkin road trip pakai mobil elektrik. Nah itu dia. Tapi kan ada orang yang cuma bisa punya satu mobil doang. Ya. Dia bisa yang mau bisa semuanya gitu. Ya itu menurut gue jadi pemikiran juga sih pastinya. Iya pasti ya. Cuman ya dengan harga mobil elektrik yang udah terjangkau ya orang pasti akan pakai sih untuk kemana-mana jadi. Ya bukannya nggak bisa, tapi ya lu pasti ada sedikit repotnya lah. Iya, Nissan Serena e-hybrid ya. Apa namanya? Gue lupa. E-Power. Iya, e-Power. Aduh, itu gimana ya? Gue juga susah juga bilang itu mobil. Sebenarnya drivetrainnya itu ya. Itu menurut gue cukup menjanjikan sih. Nah, itu sistem hybridnya gitu. Cuma masa itu interiornya itu interior berasa cheap ya. Cheap banget sih. Untuk mobil harganya berapa? 600-an ya? 600-an maksudnya oke lah, itu kan kisaran harga Xenix yang Q ya. Ya, Xenix. Itu aja jok tengah aja tidak elektrik, tidak atau otoman. Iya. Lalu dalamnya plastik semua. Oke, gue akuin dia punya tailgate bagus sih. Iya. Tailgate-nya itu gue cukup suka. Dia bisa buka bagian atas, bisa buka semua. Ya itu gue akuin bagus sih, tapi ya itu daun interiornya menurut gue. Ya interiornya berasa untuk mobil harga segitu kurang ini gimana gitu. Terlalu boring. Iya. Sebenarnya mobilnya sendiri oke, tapi interiornya kurang. Iya. Gue yakin sih drive-nya segala sih ya oke lah, sosok oke. Bensin juga cukup hemat, mungkin lebih hemat dari Xenix mungkin ya. Iya. Karena dia kan yang bensinnya nggak buat generator doang. Iya. Ya, tapi nggak tahu deh, Foxy
nggak tahu nih Stepwagon juga belum masuk nih. Stepwagon belum masuk. Cuman itu pasti pesaing utama Stepwagon itu justru Serena e-Power. Serena, Foxy udah agak terlalu lama sih. Foxy nggak ada hybrid ya sih? Nah, di Jepang ada. Oh, di luar negeri Makanya ada. gue nunggu. Ya. Dan jam hybridnya sama Scenic tuh sama sebenarnya. Sama ya, beda Lo- mesin doang. Nah, kalau mau di engine shop pindah ke hybrid bisa sih, saat teori sih. Gimana nih? Terus itu X-Force yang ADAS. Nah, X-Force yang ada sih yang gue cuma ketahui geli aja sih pas dengar itu ada apa X-Force yang pakai ADAS atau Iya. Diamond apa namanya gue lupa tuh mereka nyebutnya. Yang versi paling tinggi itu berarti ya. Iya. Iya kayak gue kan dulu kan komentarnya ini X-Force sama saya aduh miskin fitur. Ya sebenarnya secara mobil itu harusnya jadi pesaing HRV kan ya. Iya bisa nyata saya. Tapi ya ARV masalahnya di semua line up-nya at least ada ADAS Iya, itu dia. Walaupun yang ngadain kamera ya, gua nggak Iya, tahu iya. sih yang ngadain kamera, tapi at least ada. iya dia baru ditambahin belakangan. Mm-mm. Udah telat gue bilang. Nah secara keluar aja gue bilang udah cukup telat gitu. Jadi secara fitur ya agak telat. Mitsubishi itulah riset lebih cepet lah untuk pasar gitu. Terus ini Toyota Hilux Rangga. Hilux Rangga, nah itu juga termasuk mobil gua ya, salah satu yang terlambat sih. Telat ya untuk mobil niaga kan sebenarnya. Iya juga dulu kan sempat di teasing sampai setahun ya sen gua ya itu ya. Iya. Itu nggak cepet-cepet dikeluarin gitu loh. Gua ngarepinnya Thailand udah keluar di sini cepetan gitu, nggak sebulan. Tapi ternyata belum. Lama, nggak tahu, gua nggak ngerti kenapa. Jadi hype-nya udah lewat gitu loh. Hype-nya lewat dan untuk pemakaian kayaknya Ya, gue sih itu mobil pickup biasa ya. Itu mobil pickup sebenarnya udah banyak. Ya, orang-orang kan biasanya ya kalau mau bensin ya Suzuki Carry Atau itu Mitsubishi L300. L300 yang udah tipe diesel. Yang itu udah jelas ini, udah jelas udah kuat lah gitu. Ya Rangga sih, tapi model gue cepet seneng sih. Cuma gue gak seneng bumper itu dower gitu. Iya. Tapi ya itu ya nggak tahu deh, mereka mau bikin kayak full cabinnya lah. Yang mau full cabin emang belum keluar sih. Iya itu tapi udah Masih konsep, tapi waktu kita udah lihat bentuknya cuman jujur gue ngomong jelek sih. gua nggak suka. Gue jujur gue jelek sih, aneh gitu. Aneh banget. Itu maksa sih. Tidak berkesinambungan antara depan sama belakang gitu loh. Iya, itu tuh kalau ngelihat bentuk itu jadi kayak mobil pickup dicopot bak terus di atasnya dikasih kabin deh gitu doang. Masa ganti nama ya, Rangga Surf. Kayak Hilux Surf gitu ya. Ini jadi Fortuner Hilux Surf. Apa? Cherry J6. Cherry J6. Nah, itu salah satu mobil yang gue bilang bakal jadi mobil yang apa ya? Iya bisa menyaingi Jimny dalam hal fun ya. Dalam hal fun ya. Untuk off-road tapi kita belum pernah lihat sih. Walaupun bentuknya sepertinya bisa off-road. JJ udah coba lumayan. Udah coba ya? Itu cukup capable. Kalau kalian seneng nonton JJ Logi tempat kayak gua, itu gua lihat nonton itu mobil bisa off-road. Yang penting ban off-road kan? Iya, dia nanti nyoba pakai ban biasa. Apa ban biasa? Dia memang ban biasanya masih lumayan bisa. Kalau kasih ban MT, ban AT pasti lebih bagus lagi. Iya. Berarti oke sih itu secara ini. Dan secara harga tentunya harga berapa dia? 600-an sih. Ya masih di atas. Ya kisaran Jimny sih. Ya, tapi dia dapatnya lebih mewah. Iya, itu dia maksud gua. Dengan harga se-Jimny lo bisa dapat itu. Kalau ngomong kasar Jimny mah itu cuma Jimny itu kan hitungannya bukan mobil mahal kan kalau di Jepang. Ya, itu mobil murah. Mobil murah. Interior biasa. Kalau ngomong kasar tuh Jimny itu ini R3 sampai 4WD. Ya kurang lebih bisa dibilang begitu R3 ya. kalau carry kalau mobil chassis kan carry. Dia dikasih 4WD. Iya, kalau J6 ini ya mobil listrik, mobil modern. Ya. Lu semua fitur yang modern Yang fitur-fitur mobil elektrik semua ada di situ. Yang
lu apa kayak Apple CarPlay apa ada semua Ya, udah. udah pasti udah ada itu ya, udah ada segala macam. Lengkap gitu loh. Kalau Iya. Jimny dapat apa? Jimny aja belum tentu ada 360 kamera. Iya, Jimny nggak ada. Iya. Iya, kalau mau Cherry udah pasti ada. Malah seingat gua sensor mundurnya gitu, seingat gua nggak ada. Oh, nggak ada. Seingat gua nggak ada. Waduh. Itu mobil simple bener tapi Iya, mobil simpel bener tapi harganya itu kemahalan. Kan kayak gua dulu bilang, Suzuki itu bisa jadi apa ya, mobil entusias yang murah tapi ya Ya, Suzuki sebenarnya punya chance untuk itu tapi mereka memilih untuk menggoreng harganya. Salah sendiri. Terus ini nih, Hyundai Santa Fe yang baru tuh, yang kotak. Oh, Santa Fe. Gue tuh sebenarnya sebelum diluncurin gue lihat langsung pas yang perjalanan gue ke Amerika. Iya emang jelek sih. Belakangnya jelek sih. Sebenarnya gini, dari depan oke. Depannya bagus, Depannya oke. depannya cakep. Tapi lihat dari belakang gini, agak aneh bentuknya. Iya, gue nggak tahu kenapa mereka memutuskan itu, apakah supaya dia niru strategi BMW biar diomongin sama orang, cari engagement, gue nggak tahu. Tapi ya itu belakangnya kurang bagus sih. Ya belakangnya rada aneh sih. Ya sebenarnya selera sih. Kalau gua pribadi gua kurang suka. Tapi mungkin siapa tahu ada yang suka gitu. Ya belakangnya nggak ofensif banget, tapi gue bilang bisa lebih baik. Bisa. Ya siapa tahu nanti ada versi facelift. Ya kita lihat aja nanti. Ya ini paling kayak ini paling lagi ada yang versi, ya bener sih kayak versi faceliftnya. Iya. Kayak Alphard dulu, Alphard Transformer kan dulu pertama kali kan ini jelek banget. Iya. Setahun langsung ganti. Iya. Mazda MX-30. Aduh Itu yang kita pertama kali Mazda umumin, kita nggak nyangka. Wow, ternyata harganya cukup mahal ya. Biasa pabrikan kan teasing mobil kan setahun. Iya. Maksimal banget setahun. Ini nggak nyangka. Ini sampai 2 tahun seingat gua tuh, dulu sempat dipamerin. Iya. Dulu aja pas keluar tuh udah jadi bahan ketawaan. Cuma 200 km 200 jarak km. tempuhnya. Tapi begitu kemarin dibuka harga, kita merasa ini makin boblok. makin ini sih apa, jadi makin mengecewakan karena harganya apa 820-an kan. Iya. 820-an range nggak nyampe 300, 200 doang kan. Ya gue rasa nggak tahu ya. Mereka pengen centang aja nih, ada mobil kita, ada mobil centang aja udah gitu loh. Bener. Padahal kalau misalnya mereka masukin yang race extender tuh yang pakai rotary, menurut gue lebih mendingan. Iya, yang ada rotary. Lebih masuk akal. Jadi gue ngerasa ini untuk orang yang pengen pakai Mazda tapi pengen pajak yang murah, mungkin beli itu aja gitu. Ya tapi lu mesti bayar mahal di depannya. Ya lu bisa dapat 2 Mazda itu. 2 CX-5 ya at least dapat. Tapi ya selera. Sayang sih, menurut model cukup cakep sih itu. Secara model oke. Ya itu yang diledekin Ferrari Purosang kan itu. Itu ya, bukannya CX-6 ya? Bukan. Itu MX-30 ya? MX-30. Ya, makanya agak sayang di sini. Mereka keluarin dengan harga segitu di tengah-tengah pasar elektrik yang lagi rame banget di Indonesia. Itu udah kalah saing sih. Kalau ngomong gitu, itu udah satu generasi di belakang yang Cina sekarang. Kalau ngomong kasar. Kalau mungkin dulu 200 kilo ya oke lah, mobil masih awal-awal. Sekarang udah standarnya udah 400 sekarang mobil listrik. Iya, sekarang ya at least 350 ke atas lah. Ya untuk 200 itu ya sebenarnya kalau untuk pemakaian dalam kota cukup sih, cuman ya agak sayang dengan harga segitu, range-nya itu cuma setengahnya mobil listrik yang harganya separohnya. Sayang sih itu. Sayang. Oke, next-nya apa? Next-nya sebentar. Ion V. Ion V. Ion V apa 5 sih? Nggak tahu, Ion V deh, saya nggak baca. Ion V ya. Ya itu mobil yang gue bilang mobil mewah temurah. Mewah. Dalamnya ada kulkasnya segala. Masa lu nggak ingat? Gue lupa deh. Iya. Ya ini ya yang kelemahan gue bilang mobil Cina susah bikin impresi karena rata-rata dalamnya tuh mirip buat gue. Ya ada alasan dalamnya ya. Tapi gimana ya? Mobil Cina tuh kelemahannya sekarang terlalu banyak sekarang gue bilangnya. Ya karena terlalu banyak, jadi susah bikin impression yang kuat gitu. Iya, mereka masuk sekarang masuk banyak ke blok-bloknya. Nanti orang suka lupa gitu.
Iya benar-benar. Kayak tank gue suka kebagi, kadang-kadang suka kebagi sama BAIC. Karena Iya sama-sama Jeep benar. kan. Sama-sama bentuk Jeep, sama-sama bentuk SUV lah gitu. Kadang-kadang gue ingat satunya lagi, gue lupa satunya lagi gitu. Itu makanya itu kelemahan mobil listrik yang beredar di Indonesia sekarang. Gue bilang yang impresinya kuat buat gue tuh masih BYD. Selain BYD itu Iya, itu ya. secara desain mirip semua. Padahal tuh Ion tuh seingat gue top 3-nya mobil mobil edition tuh top 3-nya salah satunya dia. Oh, nomor Iya. satu apa? Nomor 1 apa BYD, kedua Geely, Oh Geely. lalu ketiga GAC. Nah kita juga nanti bicarain nanti soal Geely nih, kita nantikan juga nih. Ya Geely. nanti kita mau ngomongin soal Geely dan grup-grup bawahnya Geely iya. itu. Biar kita ngerti juga lah. Iya, Ion tuh gue bilang tinggal masalah promosi aja. Masalah promosi ya. Promosiin banyak-banyak, pasti lu mobil bisa laku, gue yakin. Iklanin aja. Soalnya mobil tuh ada kulkas, ada apa lagi ya, pokoknya itu cukup bisa membekas di gua lah itu mobil. Iya. Udah dijual belum sih? Udah ada kok harganya kan. Udah keluar. Cuman gue belum pernah lihat sih di jalan. Di bawah 500-an, iya makanya. Bahkan yang Ion yang sebelumnya apa gue lupa, Ion G atau apa gue lupa, yang lampunya aneh tuh kayak burung elang itu ya. Yang Itu lancip udah keluar di jalan gue lihat, tapi masih agak jarang. Makanya gue bilang Ion hasilnya marketingnya lebih dipompa lagi lah. Iya betul. Kenalin mobil tuh banyak orang lah. Benar. Jangan Karena di ini doang. masih lebih sering lihat Neta gue. Aduh Neta tuh. Itunya apa? Itu nol. Itu apa? Crash testnya nol. Iya. Tapi emang Neta ya gitu deh. Encap ASEAN lagi. Aduh. Alentra ya. Alentra kayak itu bisa gabung tuh Alentra, Seeker, Alentra Zeekr sama nanti Geely sendiri nanti. Nah, ya Geely. Alentra itu sayangnya buat gua tuh mobil masih ya bahasa kasarnya kayak mobil tambah sulam lah gua bilangnya. Jadi tuh? karena mobil itu kan aslinya 5 seater dipaksa jadi 7 seater kan. Nyata third seatnya menurut gua sayang sih. Maksudnya ya kalau udah bikin masukin 5 seaternya menurut gua sih udah cukup oke sih. Iya. Tapi ya Indonesia juga kadang-kadang susah sih. Ya Indonesia kan kayak mobil 5 seater tuh orang pengennya yang bisa muat banyak gitu. Kalau nggak ya bikin terseatnya kayak ini mobil lipat keluar gitu. Makanya bikin jangan bikin orang masukin kargo jadi susah aja. Iya betul. Nah juga Seeker. Nah ini Seeker juga menurut gue agak menarik. Seeker sampai sekarang belum dipasarkan. Mereka udah ngeluarin harga perkiraan. Tapi itu rasanya bisa berubah karena Geely kan mau bangun pabrik di Indonesia. Oh Geely mau bangun pabrik ya. Tapi jadi yang pasti bukan keluar di 2024 itu ya. Mungkin juga bisa di gini lah kan, Nah itu kan pemerintah pasti itu kan tahun kemarin. Pemerintah kan pasti tahun ini dong baru keluar. Iya bisa juga tahun-tahun ini karena pemerintah kan ada skema. Kalau misalnya lo komit mau bangun pabrik di Indonesia, lo boleh impor dulu, tapi memang ini pajaknya dikurangin itu. Oh, dan harganya juga jadi harga jual lokal gitu. Iya, ya sama jadinya. Oh, jadi dapat subsidinya begitu ya? Jadi kalau saya dia udah oke batu pertama apa mungkin dia langsung lepas tuh Seeker harga resminya. Iya. Makanya yang gue bilang kemahalan mungkin bisa jadi barang harga pas banget jadinya. Ya, tapi mungkin gara-gara harga yang kemarin orang udah turn off duluan sih. Mungkin juga enggak. Mungkin juga, wah harga aslinya 1M, mungkin lagi jual berapa? 800 juta. Wah beli ya. Iya, bener-bener Bang. Makanya kita tunggu tahun ini nih. Gimana si itu. Mereka kan masih Geely Group kan. Menurut gue mereka ngumumin perkiraan harganya agak kecepatan sih. Tapi mungkin ya itu bagian marketing, gue nggak tahu ya. Ya mungkin. Ya udah berarti untuk yang rekap di 2024 kayaknya itu aja sih. Yang udah keluar lah ya, yang kita bahas kemarin tadi itu. Ya kalau misalnya ada mobil yang kita kelewat atau apa, yang kalian berkesan, boleh tinggal di bawah. Ada sih yang kayak BYD Seal kita nggak bahas, tapi ya udah tahu lah itu jelas. Cuman buat gue bilang M6 itu lebih menarik karena harganya dan orang udah lebih banyak pakai dibanding Seal. Ya itu bisa jadi kayak apa ya? Ya gue bilang Toyota Kijangnya ini BYD lah. Ya. Yang bisa back through pasar Indonesia. Udah seinget gue MC juga ini kan, itu cuma
yang pertama kali dapat tuh Indonesia loh. Pertama kali elektrik. Yang nggak biasa itu seingat gue di Cina nya sih hybrid. Iya, jadi pertama kali elektrik kita kan. Iya. Iya. Tapi kayak lebih lucu lagi kalau tahu-tahu kita dapat hybridnya juga. Ya soalnya kita mungkin ya nanti ya ini kita di video yang lainnya nanti kita baca ini. Ya. Tapi ya boleh ya sentuh dikit nanti rasanya BYD mau bikin pabriknya diperluas lagi. Ya. Rasanya tebakan gua. Oh, BYD udah ada pabrik di sini. Udah ada pabrik dan udah lagi dibangun. Nah, tapi dia beli lagi tanah lagi. Rasanya lain buat ini bikin mesin combustion. Menarik. Soalnya dia mulai fokus ke mobil hybrid. Entah itu seri hybrid atau paralel hybrid, gue nggak tahu ya. Tapi mereka udah mulai fokus ke bikin combustion rasanya. Oke. Soalnya tren-trennya sekarang nanti bakalan hybrid nanti banyak kan. Iya. Itu lebih make sense sih kalau hybrid. Ya, kita juga mungkin lewat kayak Grand Vitara, cuman Grand Vitara. Again Suzuki. Bukan kita benci Suzuki apa, tapi ya. Gue cinta mobil Suzuki, tapi gue gak sebel sama dealer. Iya. Dan mereka tuh memasarkan itu sebagai mobil hybrid, tapi sebenarnya kalau kita tahu sistem hybridnya itu, hybridnya Vitara tuh gimana, Dar? Ya, itu hybrid banci sih gue bilangnya. Emang hybridnya ada di mana sih? Di gearbox motor starter ya. Oh, motor starter, iya. Jadi motor starter dipakai buat startnya doang. Ya, dan mereka menjargonkan itu sebagai hybrid. Lucu ya. Berarti kira-kira sampai segini dulu video kita. Ya mungkin kalau ada yang kelewat boleh di komen. Nanti kita untuk video berikutnya mungkin kita akan bahas yang tahun 2025 kira-kira prediksi kita ada apa aja gitu ya. Ya kira-kira itu. Yang menarik apa aja. Yang menarik apa aja. Ya. Oke, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Video ini disponsori oleh GoSlim. Apakah Anda pernah berusaha kurus dengan diet dan olahraga namun progresnya terasa lambat? Cukup ditambah minum GoSlim 2 butir 2 kali 30 menit sebelum makan. Ekstrak asam gelunggur dan daun jati Belanda dalam GoSlim dapat memaksimalkan hasil diet dan olahraga yang sudah Anda lakukan. Tentunya GoSlim aman dikonsumsi karena sudah sertifikasi BPOM. GoSlim dapat dibeli di official store Esa Mulia di Shopee atau scan QR code di layar Anda.